teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan keterampilan kognitif pada peserta didik, dan saya akan menjelaskan apa saja keterampilan-keterampilan kognitif. Adalah sebuah istilah yang digunakan oleh psikologis untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pemikiran, ingatan, serta pengolahan informasi. Sedangkan perkembangan keterampilan kognitif adalah perkembangan yang sangat penting bagi peserta didik. Pada perkembangan keterampilan kognitif dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah metakognitif, yang kedua strategi kognitif, yang ketiga gaya kognitif, dan yang keempat adalah pemikiran yang kritis. Yang pertama adalah metakognitif, yaitu pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognisi atau pengetahuan tentang pikiran dan cara kerjanya. Pengetahuan metakognitif antara lain yang pertama usaha monitoring, yang kedua refleksi atas pikiran-pikiran. Yang kedua adalah strategi kognitif, yaitu kecakapan aspek kognitif atau kemampuan tertinggi dari domain kognitif setelah analisis, sintesis, dan evaluasi. Jenis strategi kognitif adalah yang pertama chunking, atau mengatur atau mengelompokkan bagian yang terpisah dari informasi bersama. Yang kedua spatial, yaitu suatu strategi untuk menunjukkan hubungan antara hal yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah multi-purpose, yaitu cara mereview materi, bertanya, mengantisipasi pertanyaan dari materi-materi. Yang selanjutnya yaitu gaya kognitif, yaitu karakteristik individu dalam penggunaan fungsi kognitif, yaitu berpikir, mengingat, memecahkan masalah, membuat keputusan, mengorganisasi, dan memproses informasi. Tipe gaya kognitif ada dua, yang pertama gaya impulsif dan refleks, yang kedua feel dependence dan independence. Feel dependence yaitu menerima sesuatu secara global dan dipengaruhi oleh lingkungan, sedangkan feel independence memandang keadaan sekitar lebih analitis. Yang keempat ada pemikiran kritis, yaitu kemampuan untuk berpikir secara logis, reflektif, dan produktif yang diaplikasikan dalam menilai sesuatu untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang baik. Komponen pemikiran kritis ada 4. Yang pertama, basic operation of reasoning, yang kedua domain specific knowledge, yang ketiga metacognitive knowledge, dan yang keempat values. Sebagai seorang calon guru, kita dituntut untuk memahami perkembangan keterampilan kognitif peserta didik, baik itu aktivitas mental dan yang berhubungan dengan persepsi, pemikiran, ingatan, serta pengolahan informasi, sehingga memungkinkan peserta didik mendapatkan pengetahuan dan dapat memecahkan masalah dengan baik. Dengan begitu, kita dapat mengetahui strategi apa dan metode apa yang cocok untuk peserta didik, dan kita dapat meningkatkan kualitas para peserta didik.